Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang berbagai jenis patung. Ternyata patung ini memiliki berbagai jenis berdasarkan bentuk, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan fungsinya. Serta kita akan membahas tentang teknik membuat patung. Patung berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu figuratif dan non-figuratif. Figuratif merupakan patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Misalnya bentuk yang ada di kehidupan nyata itu kan manusia, hewan, tumbuhan gitu kan, jelas ya bentuknya ada di kehidupan nyata. Jadi patung yang menyerupai dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan patung berdasarkan bentuknya non-figuratif, yaitu jenis patung yang tidak menyerupai bentuk di dalam dunia nyata. Jadi dia bentuknya ini nggak ada di dunia nyata, itu hanya hasil karangan dari si pembuatnya aja. Biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Nah, ini contohnya yang Ibu maksud figuratif ya, patung figuratif. Patung figuratif ini berbentuk menyerupai yang ada di dunia nyata, yaitu manusia. Sedangkan kalau yang non figuratif ini dia hanya berupa garis-garis tertentu aja, dia tidak menyerupai benda pada dunia nyata. Selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya. Dibagi juga menjadi dua, yaitu zone de Bos sama relief. Kalau misalkan zone de Bos ini biasanya dia berdiri sendiri, dia tidak menempel pada satu sisi dan tidak menempel pada objek manapun. Sedangkan relief ini dia biasanya menempel pada dinding serta menceritakan adegan-adegan penting dan bersejarah. Dijumpai biasanya pada candi, kuil, monumen. Biasanya di monumen ya, di Monas juga ada ya, relief gitu. Di monumen Monas itu ada relief yang menggambarkan, menceritakan sejarah-sejarah penting Indonesia. Selanjutnya nih, kamu bisa lihat zone de Bos nih, patung yang dia nggak menempel pada sisi manapun, dia berdiri sendiri aja, dia nggak nempel sama dinding kanan kirinya, nggak ada, dia cuman berdiri gitu. Nah, kalau misalkan beda sama relief, kalau misalkan relief ini dia biasanya menempel pada dinding. Bisa menempel pada dinding nih kan, sisi kanan, sisi atas, sisi kirinya sama sisi bawahnya dia menempel pada dinding gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsi dibagi menjadi 6. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada patung jenis dekorasi, biasanya buat menghias. Ditaruhnya biasanya di lingkungan taman atau di outdoor, eksterior ya, termasuknya eksterior itu maksudnya hiasan di luar ruangan. Lalu ada yang namanya memperingati suatu peristiwa bersejarah atau monumen. Ini monumen apa nih? Kita di PLBJ pernah belajar nih. Monumen proklamasi. Di sini ada dua proklamator Indonesia, yaitu Pak Soekarno dan Pak Hatta. Ya, biasanya monumen ini fungsinya untuk memperingati sejarah. Lalu ada yang fungsinya adalah kerajinan, yaitu dia menghasilkan jual beli. Dia mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kerajinan patung ini. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu ada arsitektur. Nah, arsitektur ini dia melengkapi sebuah konstruksi bangunan sehingga lebih terpadu. Jadi biasanya dia tuh patungnya menempel pada dinding-dinding sehingga dia dapat berdiri kokoh, sehingga konstruksi bangunannya dia bisa menyatu dengan patungnya. Selanjutnya ini ya kan Ibu bilang tadi ada 6, tadi baru 4, sekarang ada 2 lagi nih berdasarkan fungsinya, yaitu patung seni, yaitu dibuat hanya untuk kepentingan estetika aja ya. Terus ada juga patung religi. Patung religi ini biasanya dibuat untuk keperluan agama dan religi. Ini patung Siddhartha Gautama ya, Buddha Siddhartha Gautama, patung Buddha. Lalu ternyata teknik membuat patung itu ada banyak. Salah satunya yaitu pahat. Pahat ini yaitu mengaplikasikan bahan yang teksturnya keras. Biasanya
pakai kayu, batu, tanah liat, itu dibentuk-bentuk dengan mengurangi pakai benda tajam ya. Jadinya sehingga mendapatkan suatu jenis patung yang estetik. Lalu ada merakit. Nah, merakit ini artinya pertama dirakit-rakit nih bahannya, terus disusun menjadi satu bagian yang berbentuk patung yang diinginkan. Terus juga ada membentuk. Nah, membentuk ini dilakukan secara bertahap satu persatu sampai selesai. Misalkan mau orang ya, misalkan mau membuat patung orang berarti kepalanya dulu, terus badannya, habis itu tangannya gitu. Terus lanjut ke butsir. Nah, butsir ini dia biasanya mengurangi bahan lunak. Apa bedanya sama pahat? Kalau tadi pahat pakai bahan keras, teksturnya keras. Kalau butsir pakai bahan bahan lunak seperti tanah liat, gips, malam, dan bahan lain yang lunak sehingga tercipta karya seni patung yang bernilai estetika. Kemarin termasuknya ini ya, lilin plastisin juga termasuknya butsir ya. Lalu ada modeling. Nah, modeling ini membuat model terlebih dulu, terus abis itu dibentuk patung seperti sesuai model tersebut. Terakhir ada cor. Cor ini pertama pakai bahan yang cair dulu. Nah, habis bahannya udah cair, ditaruh di alat cetak dan ditunggu sampai mengeras. Jadilah patung. Sekian.